A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usi wa nafsi bittaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu ammana wa hum la yuftanun. Sadaqallahu ta'alahul azim. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para keluargaku, kawan-kawanku, dan ibu bapak yang kucintai dan kuhormati. Alhamdulillah atas dua nikmat yang tergolong adalah nikmat yang besar bagi kita semua, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang dengan keduanya kita bersama-sama hadir pada majelis malam hari ini. Bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Itulah iman kita. Dan kita menjadi seorang muslim yang mengikuti Nabi yang mulia, Nabi yang terakhir daripada rentetan Nabi-Nabi besar, Rasul-Rasul Allah. Dialah Nabi penghabisan, Nabi terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Dialah Sayyidina Muhammad SAW. Dan tidak ada kenabian setelah itu. Alhamdulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dengan keimanan kita mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Satu, Allahus Samad, tempat kita bersandar kepadanya, memohon kepadanya. Lam yalid walam yulad, tidak diperanakan dan tidak mempunyai anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada serupa yang dengannya. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang agung, Nabi yang kita cintai. Dialah rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, para sahabat-sahabatku, Allah menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Ada gelap, ada terang. Ada lelaki, ada perempuan. Ada hitam, ada putih. Ada senang dan ada sedih. Dan seterusnya. Pagi tadi, ketika saya berjalan pagi dengan anak saya dan istri, tiba-tiba anak saya berteriak. Karena kesenangannya dia menemukan kupu-kupu. Bagi dia, Sultan, hewan apa saja dia suka. Dan dia selalu menarik melihat dengan dekat. Tiba-tiba kupu-kupu itu datang menghampiri dan terbang lagi dan hinggap kembali. Kupu-kupu ini yang menarik baginya, warnanya yang sangat sederhana bagi saya. Tapi bagi dia luar biasa. Dia lihat kupu-kupu ini bersayap berwarna hitam dengan titik-titik berwarna putih. Jadi itulah yang mengingatkan kepada saya betapa besar keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya, sehingga tanda-tanda kebesarannya itu ada di mana-mana. Dan di antaranya terhadap kupu-kupu yang tadi itu bersayap hitam dengan lubang putih-putih semacam kayak polkadot. Allah menciptakan kita, melengkapinya dengan petunjuk. Petunjuk yang utama adalah Al-Quranul Karim. Lalu dia lengkapi lagi dengan hadis Nabi Muhammad SAW beserta sunnah. Agar kita mengetahui tentang detail dalam kehidupan ini. Bagaimana beribadah, bagaimana bekerja, bagaimana berkeluarga, dan seterusnya. Bahkan dia kirimkan orang-orang soleh, para ulama, untuk mengajarkan kepada kita. Dan menjadi ahkamul fikih dan lain sebagainya. Allahu Akbar.
Allah menciptakan segala-galanya tiada sia-sia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hitam, ada putih. Ada sedih, ada senang. Ada waktu kita terhimpit, ada waktu luang yang diberikan Allah. Ada orang kuat, ada orang lemah. Ada muslim yang kuat, ada muslim yang lemah. Perkataan seperti ini bukanlah perkataan saya enaknya saja. Namun memang benar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Suatu ketika saya di Berkeley, California. Pada saat itu sekitar pukul 4 pagi. Tiba-tiba ada telepon berdering. Ternyata telepon itu dari Jakarta. Suara, kalau nggak salah suara adik saya almarhum. Atau suara ayah saya. Atau adik saya sedang tinggal di rumah ayah saya pada saat itu. Ketika saya mengangkat telepon, tiba-tiba ada laba-laba hitam turun dari atas. Tek, 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 tek. Dan tepat di depan wajah saya, dia berhenti. Saya terkejut. Ada laba-laba hitam yang turun dengan sarangnya. Dia berhenti sebentar di depan wajah saya, lalu saya terkejut dan dia turun kembali. Lalu setelah itu dia lari, entah kemana. Nah, cerita inilah yang mengawali saya beberapa tahun yang lampau, bahkan sudah begitu lama. Lebih dari 10 tahun saya menulis tentang muslim yang kuat dan muslim yang lemah. Atau pembukaan terhadap muslim yang kuat dan muslim yang lemah. Terinspirasi dengan cerita ada laba-laba di depan saya beserta sarangnya. Inilah yang membuat saya teringat surat Al-Ankabut ayat 41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah terlemah adalah rumah laba-laba jika mereka mengetahui. Rumah yang terlemah adalah rumah laba-laba jika mereka mengetahui. Jika Anda mendekatkan diri Anda dengan sarang laba-laba yang dari jauh terlihat begitu rapih, seperti sempurna. Bahkan sarang itu memberikan rajutan yang nggak kita bisa buat sendiri. Kita memberikan dia untuk memberikan rajutan yang begitu indah. Namun ketika Anda mendekat, tidak perlu Anda tiup, Anda sentuh sedikit saja, rusak semuanya. Begitu lemah sarang laba-laba. Itulah perumpamaan yang Allah berikan kepada kita, bahwa sarang laba-laba itu begitu lemah. Apa yang diambil oleh orang-orang yang mengingkari Allah dengan bersandar kepada apa yang mereka puja, apa yang mereka cintai, apa yang mereka sandarkan, apa mereka takutkan, sebenarnya begitu lemah. Inilah perumpamaan bagi orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna daripada pelindung-pelindung ini luas. Apa saja yang Anda jadikan menjadi pelindung-pelindung kepada diri Anda selain daripada Allah adalah kelemahan bagi Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka janganlah jadi orang-orang yang tergelincir, terpesona, ternina-bobokkan, tertipu, terpedaya dengan yang kau anggap sebagai kekuatan, namun tidak bisa memberikan apa-apa bagi dirimu. Lihat orang-orang yang pada zaman Nabi Ibrahim dahulu. Mereka menyembah patung-patung berhala-berhala. Yang ketika mereka sudah mulai bosan, mereka ambil dan bisa mereka potek-potek. Itulah patung-patung yang lemah, yang dijadikan pelindung-pelindung. Namun ketika kita menghadapi kehidupan kita sekarang, barangkali apa yang kita hadapi berbeda. Kita masih banyak tertipu dengan gelapnya, silaunya dengan keduniawian ini. Sehingga kita mengada-ngadakan bahwa ini dan itu bisa menjadi pelindung bagi kita. Namun itu hanyalah bagai sarang laba-laba yang begitu lemah. Dr. Muhammad Sulaiman Ashkar, seorang mufassir dari Universitas Islam Madinah, menafsirkan
Perumpamaan orang-orang yang mengambil penolong-penolong selain Allah untuk memberi keuntungan bagi mereka, memenuhi kebutuhan mereka, baik dari benda-benda mati, patung-patung, berhala, hewan, malaikat, dan bahkan manusia yang masih hidup ataupun yang sudah mati, bagaikan sarang laba-laba, atau serangga kecil yang membangun rumah sendiri tempat perlindungan baginya. Rumah itu tiada sedikit pun menutupi dari panas, dingin maupun hujan, dan tidak melindungi diri mereka daripada musuh. Sesungguhnya rumah paling lemah adalah sarang laba-laba. Begitu juga berhala dan sebagainya yang tidak memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kita menjadi orang-orang yang tertipu dengan menyembah hal-hal yang seperti itu. Jika mereka mengetahui hal itu, mereka tidak akan menyembahnya. My beloved brother Brian, Allah Subhanahu wa Ta'ala create everything in pairs. There is a black, there is a white, there is happiness, there is a sorrow. There is smile, there is green, and there is light, and there is darkness. Everything in pair. Even if you see the leaves on the trunk of the trees, not every single thing are the same. But Allah created in pairs. There is male, there is a female. Subhanallah. This morning I was walking with my son, and then all of a sudden there's a butterfly came into him or close to him. And then he was really happy to see it. And he get close. He likes every single animals or insects or fishes. Yes, little kids like those kind of things. And then what is interesting is the wings of the butterflies is a black wing with the white dots. It's like a polka dots. For us as an adult, is something really usual, nothing unusual about this. But then again, for him is something great. But then again, it reminds me to Allah, how great is Allah. Create the butterflies in different kind of forms. There are some whites, there are some blacks, there are some red or blue or green or multicolors. Allahu Akbar. Allah create things. And then like Allah create Quran as a direction, as a manual for us, as a grand manual. But Allah wants to support us with a great understanding in detail. Allah sent Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with his hadith and sirah nabawiyah and with his sunnah, so we can understand more about praying, about how to do things in this life, what our direction, our purpose. And then Allah support us again with sending with the scholars to explain us about the meaning of the Holy Quran. Allah creates everything. Allah gave us many blessings, ni'mah, many great things for us as a bounty. So this is the beginning of our dars. In the Quran, there is a verse called Al-Ankabut. It means the spider. It says the examples for those who are taking protection beside Allah is like the spider who created nest or the web. Is a house, but it's very weak. And then the house of the spider, the web, is indeed very weak for those who understand. Some people taking refuge with something weak. They thought they go for money, for certain person, for animals. Even they ask protection for angels, for this and that. But it's actually the solution only for Allah subhanahu wa ta'ala. They rely to Allah subhanahu wa ta'ala. That's what it's supposed to be. So there's one scholar from Medina give an explanation. Those who takes protection beside Allah will not give benefit to fulfill their life, be it from that material, something that there is no life in it, or from statues, from the animals, and so forth. It's like the spider web is very weak. The spider web, when you look at it from a distance, is so beautiful.
It's very structured. But when you get in closer to it, you touch it a little bit, everything is destroyed. See how weak it is. This is the examples, the paradigms that Allah gave it to us. That's the first opening of this topic. Lalu saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah saya sebutkan di awal tadi. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amana wa hum la yaftanu. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan amanu, mengatakan bahwa kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Lihat Al-Ankabut 2. Lalu sekarang Dr. Wahbah Zuhaili dari Suriah mengatakan, Allah berkata dalam awal surat ini dengan pengingkaran. Apakah manusia menyangka dengan mengatakan, kami beriman kepada Allah, amanu. Kemudian ditinggalkan tanpa diuji dan diberikan cobaan serta terjauhkan dari penilaian siapa yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan selainnya? Allahu Akbar. Inilah dua ayat yang memulai kajian kita pada malam hari ini. Melihat orang-orang yang diuji. Siapa yang benar-benar beriman. Siapa yang benar-benar jujur di sana. Lalu juga kita mengingat yang pertama. Bahwa ada orang-orang yang begitu mengambil hal yang begitu lemah. Inilah pembukaan bagi kajian kita malam hari ini. Kita melihat bahwa ada ujian dalam kehidupan. Ujian-ujian yang kita berbicara pada minggu yang lalu. Ketika kita berbicara sabar. Yang saya mulai dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai musibah. Musibah sebagai ujian. Musibah yang datang yang dengan tiba-tiba yang kita tidak bisa menoleh ke kiri ke kanan. Tetapi kita bisa hanya menghadapinya. Dan inilah yang kita hadapi sebagai ujian bagi diri kita. Ujian ini secara umum berbicara agar kita naik kelas. Kalau orang mendapatkan ujian, musibah seringkali setelah kita mendengar innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kita mendengar orang-orang menasihati kita. Bersabarlah. Lalu mereka mengatakan, semoga engkau bisa naik kelas dengan ujian ini. Tapi ya sebagian orang tidak bisa naik kelas dengan keluh kesahnya, dengan amarahnya, dengan hal-hal yang mengganggu dirinya untuk bisa bersabar istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mendapatkan ujian ini, apakah kita benar-benar menjadi orang-orang yang kuat atau menjadi orang-orang yang lemah? Ketika kita mendapatkan ujian ini, apakah kita akan menjadi orang-orang yang bersabar? Lalu kita menjadi orang benar-benar orang yang berkata yang sudah beriman amanu. Yang amanu wa amilus solihati. Yang beriman lalu beramal soleh. Nabi Muhammad SAW berkata dalam hadisnya, dalam sebuah hadis dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ketimbang mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusan, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, jangan engkau berkata, seandainya aku berlaku demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan Allah. Dan Allah berbuat apa saja seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memiliki beberapa ambil daripadanya. Sebagian mengatakan bahwa hadis ini self-explainable. Artinya, Anda baca saja Anda sudah mengerti. Tidak perlu diperjelas apa maksud daripada hadis ini. Hadis ini berbicara dengan jelas. Namun ya, para ulama mencoba menjelaskan kembali kepada kita. Agar kita memahami siapakah yang dikatakan orang-orang yang lemah. Siapakah yang dikatakan mukmin-mukmin yang kuat itu? My beloved brother Brian,
and everyone else. The other example from Allah subhanahu wa ta'ala was in the same verses, the spider, Al-Ankabut. No, the same surah with the different verses. The second verses of the surah Al-Ankabut. It says that in approximate, is human being will feel like they live like that, just say, I do believe, amanu, I believe, without having any test again. Allah subhanahu wa ta'ala asks us, for the believer, you said you believe, so will you be tested? Last week, we were discussing about the calamity that came into us. We cannot say something else. We cannot look at to the right or to the left, but we just have to face it. How great is the difficulty that we are facing? Most of the people says after inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, the istirja, or they say be patient, sabr, as from Allah. Even a test, it means that you will be upgraded or be taken up into a better position in which you will get into higher class, higher level, if you can face it with the sabar, with the patient. But if it not, when you are complaining, yelling, angry, you will not get that. So we will talk about Muslim who are strong and Muslim who are weak. There are people weak, there are people strong. And there are goodness in the both of them. So we are exploring the hadith. The hadith, the prophetic saying says, from Abu Hurairah radiallahu anhu, he said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, a strong believer, mu'min, is better and loved by Allah. A mu'min compared to the mu'min or the believer who are weak. And within those, both of them, there's kindness. So be perseverance to do something beneficial for you, Allah only. And never, ever you feel weak. Whenever you face calamity, don't say that I've been, if I can do this, if I can do that. But say something like, but say Allah decreed already. Don't say if, because if will open the door for Satan, for evil. So these hadiths have many lessons, but at the same time, these hadiths are self-explainable. You can clearly understand what I read to you about this hadith. But yet some of the scholars of Islam give explanation. Who are the weak? Who are the strong? Allah subhanahu wa ta'ala, like I said in the beginning, send the scholars to give us explanation. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini. Alhamdulillah. Seorang mukmin yang kuat mengacu pada mukmin yang memiliki tekad yang kuat, kecenderungan untuk urusan akhirat. Seorang yang tekad yang kuat akan mendekati musuh dalam jihad dan amar ma'ruf dan melarang kejahatan, dan menanggung semua jenis kesulitan sambil menanggung hal yang dia melakukan hal yang tersebut. Kekuatan imannya mendorongnya. Demikian pula dia akan menunjukkan lebih banyak kecenderungannya untuk melakukan sholat, puasa, mengingat Allah dan semua ibadah-ibadah lainnya. Jadi kita ingat dalam diri kita, Al-Imam Nawawi mengatakan mukmin yang kuat itu adalah seorang mukmin yang memiliki tekad, kemauan, kesungguhan dalam dirinya begitu kuat, dan kecenderungan untuk melakukan amal-amal atau urusan-urusan yang membawa kepada akhirat, kesuksesan di akhirat.
Lalu mereka menjadi orang-orang yang mujahid, yang berjuang di jalan Allah. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Menyegerakan untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Inilah dikatakan dengan mukmin yang kuat. Mereka memiliki kecenderungan untuk melakukan banyak amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan puasa, melakukan solat-solat dan ibadah-ibadah lainnya. Inilah yang dikatakan mereka menjadi orang-orang mukmin yang kuat, yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Nawawi. Lalu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Syekh Ibn Taimiyah, dalam salah satu kitabnya mengatakan bahwa yang dikatakan yang lemah adalah mereka yang memiliki wawasan kebenaran atau hak dan memiliki kesadaran. Subhanallah. Ini yang lemah loh. Yang lemah dikatakan mereka memiliki kebenaran, tetapi dia lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk menerapkannya, untuk mengamalkannya, dan kemampuan untuk menyerukannya, artinya berdakwah. Maka inilah situasi orang beriman yang lemah. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang dia. Yang lemah itu masih dilihat bahwa dia memiliki keimanan dan kesadaran, namun tidak kuat untuk beranjak, untuk mengamalkannya, dan untuk berdakwah, mendakwahkannya apa yang dia miliki. Itulah yang dikatakan dengan mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Mukmin yang memiliki tekad. Ini para imam-imam ini mengatakan yang beranjak. Ini dari versi yang mereka memahami bahwa iman yang mukmin yang kuat itu beranjak dari keimanan yang kuat, daripada hati mereka, rohani mereka. Allahu Akbar. My beloved brother Brian, the scholars, the two of them, Imam Nawawi, very well known, and Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, very well known, both of them have have a similar understanding. There's a strong mu'min are the one who have a strong commitment and then belief and faith to Allah subhanahu wa ta'ala, to what has been prescribed to them. And then not only that, they will tend to walk, to work, to do something for the sake of the hereafter. And these people, they're not only believe, but they have a capability to apply the knowledge that they knew, that they believe. And then not only that, they also have a courage to convey the message of Islam. This is what Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah told. So they have a certitude, have a firm belief, but they will apply it, and not only apply, they will share and convey to others. This is a strong mu'min. But the weak one, they believe. Don't say they are not believe. They believe. They have iman, they have faith in their heart. But they are not able to wholly apply it in their daily life. And not only that, they are not able to convey to others. So this one is the weak one. Imam Al-Qurtubi, nah, Imam Al-Qurtubi berbeda dan sebagian imam lainnya mengatakan bahwa kuat di sini adalah kuat secara jasmani, secara fisik. Kenapa? Orang yang kuat fisiknya, kuat jasmaninya, cenderung akan melaksanakan amal ibadah dengan lama. Solatnya bisa lebih lama, puasanya bisa lebih tenang, lebih lama, membaca Qur'annya bisa lebih lama, karena fisiknya kuat. Jadi fisik yang kuat dilandasi untuk memberikan amal ibadah yang kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang dimaksud dengan jika itu beranjak daripada fisiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Nazim memberikan penafsiran bahwa hadis Nabi yang mulia ini membawa kita, mendorong kita untuk menuju kepada kebenaran, hak yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kebenaran, bahwa siapa yang berkekuatan, yang memiliki kekuatan, memiliki power akan selalu menang. Dan kebenaran ini terus berlaku sudah berabad-abad seperti itu. Maka yang kuat akan menang. Yang lemah tidak akan mengalahkan yang kuat. Itu penafsiran yang pertama. Lalu beliau mengatakan lagi, bahwa Nabi kita menganjurkan kita, menasehati kita agar kita menjadi kuat. Karena eksistensi seorang hamba Allah ini
dalam suatu komunitas, dalam satu jamaah, dalam satu negeri, dalam satu desa, akan terlihat, akan dihormati dengan kekuatan yang dia miliki. Nah, ada dua cara katanya untuk mendapatkan kekuatan ini. Pertama secara materi, yang kedua secara rohani. Dua-duanya membawa kita menjadi seorang yang muslim yang kuat dalam satu komunitas. Nah, dengan yang kuat dan secara materi dan jasmani, jika digabungkan akan lebih kuat lagi. Inilah yang dikatakan muslim yang sebagian ulama mempunyai pemahaman seperti ini. Pada zaman sekarang ini, kita dibutuhkan kuat dalam multidimensi. Kuat dalam materi, dalam ekonomi, kuat dalam minda atau pikiran kita, kuat dalam keyakinan kita, kuat dalam menguasai teknologi, kuat dalam menguasai kekuatan kita dalam beribadah kepada Allah SWT tentunya dalam kepribadian. Inilah yang akhirnya melengkapi bahwa kita kuat. Kita melihat dari ulama tadi, beranjak sedikit demi sedikit saya jabarkan bahwa ada yang mengatakan kuat melalui keyakinan keimanan saja. Lalu kuat melalui bukan hanya keyakinan keimanan, tapi mampu mengamalkan. Lalu setelah mengamalkan, mampu berdakwah, setelah itu dikatakan kuat. Lalu dikatakan kuat juga bukan hanya spiritual kita kuat, namun fisik kita harus kuat. Nah, fisik kita kuat, kita bisa beribadah yang lebih lama lagi. Kita kuat lagi, kita punya kemampuan berpikir dengan kuat, kemampuan menguasai materi dengan baik, untuk kepentingan umat yang lebih besar, kita akan memiliki kekuatan yang lebih kuat lagi. Nah, inilah para masyaikh memberikan penjelasan-penjelasan seperti itu. Lalu ada lagi, Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan, semangatnya hanya bermanfaat bagi dirinya saja, sedangkan kelemahan dibebankan kepada orang lain. Sedangkan mukmin yang kuat, keimanannya bermanfaat bagi dirinya, sedang kekuatannya bermanfaat bagi agama dan masyarakatnya. Imam Zaid Sakhir dari Amerika mengatakan selaras dengan Imam Muhammad Alwi Al-Maliki, mukmin yang kuat bisa membantu saudaranya yang lemah dan membantu beramar ma'ruf. Bukan hanya untuk dirinya, namun untuk komunitas yang lebih besar. Nah, garis persamaannya adalah apapun kekuatan yang dimilikinya itu akan membawa dia memiliki efek dan dampak terhadap komunitas yang lebih besar. Artinya bisa membantu kaum muslimin yang lemah. Bisa membantu saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Baik yang tertimpa musibah ataupun tidak. Baik yang butuh pengajaran maupun tidak. Keseluruhannya akhirnya menjadikan umat atau suatu komunitas yang besar yang Islamnya gemilang. Allahu Akbar. Itulah para ulama bagaimana mereka menasihati kita. Melihat bahwa muslim yang kuat itu lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah ketimbang yang lemah. Mengapa? Karena kita sudah melihat bahwa muslim yang kuat itu kekuatannya bisa bermanfaat bagi saudara-saudaranya yang lain. Bisa membantu saudara-saudaranya yang lain. Kekuatannya bisa menyampaikan dakwah. Kekuatannya bisa menolong orang-orang yang tidak mengerti. Kekuatannya bisa menolong orang-orang yang kekuatan inilah yang menjadikan mereka lebih kuat ketimbang yang lemah. Namun orang-orang yang lemah bukan berarti mereka buruk. Mereka tetap bagus. Karena apa? Karena mereka memiliki iman di dalam hati. Mereka tidak bisa move on untuk bisa lebih daripada muslim yang kuat. My beloved brother Brian, the strong Muslim are the one who has the strong vision, certitude, belief, faith in their heart. And the strong Muslim are the one who are able to apply what they believe. And the strong Muslim are the one who can convey the message of the deen. The weak Muslim, they still have a belief, but they cannot apply for their daily life. They cannot convey what is the message of Islam to others. And the strong Muslim are the one who can help the weak Muslim. The strong Muslim, the one who can master the financial thing, the economic thing, the physical ability, technology. This is what the understanding of the current situation, in which these whole material things, not for their joy, but to help other Muslim to be strong together, to be part of the community, to help other Muslim with the understanding of Islam, to help other Muslim with their material thing, with the financial help. This is what we call a strong Muslim.
So then again, we understood how the strong Muslim are better compared to the weak one. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabat Allah, para sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah. Syekh Muhammad Nazim menjelaskan, seseorang yang menjadi kuat berarti sehat dan kuat dalam aspek fisik dan spiritual atau rohaniah. Maka yang melengkapinya dengan kekuatan keimanan, untuk memastikan kekuatan fisik perlu memperhatikan kondisi yang utama, seperti makan minumnya, halalan toyiban, bukan sekedar halal atau toyib, bukan sekedar halal saja tapi toyib, bukan sekedar toyib baik saja tapi sudah mesti harus halal. Cara pakaiannya bukan hanya saja bersih, tapi juga memang pantas untuk dipakai untuk beribadah. Nah ini semuanya kita harus perhatikan. Tidurnya berkualitas, ikutin cara tidur Nabi. Ketika kita berbicara tentang sehat ala Nabi, inilah yang saya bicarakan sekarang. Seorang Muslim yang kuat ini memiliki asupan yang benar. Asupan yang benar ikut caranya Nabi. Tidur yang benar ikut caranya Nabi. Olahraga, kesehatan, kebugaran fisik yang diperlukan di sini, seperti dikatakan ulama, Allah mengikuti caranya Nabi. Inilah semua yang membuat Anda menjadi seorang Muslim yang sehat mempunyai kekuatan maksud seperti ini. Bahkan lebih betulkan kekuatan ini adalah Anda menjaga diri Anda sehat. Jangan malas, terus berolahraga, terus cari bagaimana hidup Anda bisa bugar, terutama pada saat-saat seperti ini. Jangan Anda abai terhadap kesehatan Anda. Jangan Anda abai terhadap imunitas Anda. Jangan Anda abai terhadap masa depan Anda yang harus Anda persiapkan sejak pada saat ini. Jika kita tidak mau menumpukan bills atau bon untuk masa sakit kita, ya kita harus menjaga kesehatan kita, mau bergerak. Bergerak yang membuat Anda menjadi bugar, membuat Anda menjadi sehat. Bangun di pagi hari setelah melakukan rentetan ibadah, bangun di pagi hari, berjalan keluar. Cari, jika Anda mampu berlari, berlari. Jika Anda mampu berjalan, berjalan. Cari kekuatan, cari kesehatan untuk menjaga kesehatan Anda. Untuk mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad menjadi seorang Muslim atau mukmin yang kuat. My beloved brother Brian, if you remember a few weeks ago that we covered to be healthy like Prophet Muhammad SAW is exactly what I'm talking right now. What is this suggested by this scholar, Syekh Muhammad Nazim, that you have to have a proper sleeping habits, that you have to have proper meals, what you consume, and then you have to have a physically healthy, that you have to do sport. So all of this will support your body physically strong. If you are strong, if you are physically strong, you'll be able to do the worship. You'll be able to do the ritual things. You'll be able to stand up and pray. And you will be able to pray not only 2 raka'ah, but more than 2 raka'ah. You can do fasting with the solemn. You can do many different kind of ibadah if you are strong. But if you are weak, how can you do this? So that again, the scholar differ. Yes, there are some start from your heart. There's some start from physic. But don't forget, when you are start from your physic, it means that to support your prayer, your ibadah, your ritual, your worship. My saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang muslim yang mukmin yang kuat, bagi mukmin yang lemah, maka akan terus-menerus mengalami keraguan dalam beragama. Sedangkan yang kuat tidak. Bagi yang kuat akan semakin kokoh dengan la ilaha illallah dan seterusnya teguh dalam pendiriannya. Lalu dikatakan oleh Sayyidina Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Para sahabat pun bertanya, lalu siapa yang paling kuat? Ya, paling kuat itu seperti apa, wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk hal ini, saya tidak mau masuk lebih jauh, karena bahasannya akan terlalu panjang. Namun, jika ada waktu kesempatan yang lebih di ujung pembahasan malam ini,
kita akan tambahkan dengan keutamaan-keutamaan fadilah-fadilah bagi orang-orang yang bersabar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, mengutip Imam Ibn Battal tentang hadis yang disebutkan ini, bahwa berjuang mengendalikan nafsu itu lebih berat ketimbang berjuang melawan musuh. Maka Nabi mengatakan manusia mampu mengendalikan nafsunya ketika marah sebagai manusia yang kuat. Imam Ibn Hajar juga menerangkan bahwa musuh yang terbesar adalah syaitan yang ada dalam diri kita dan juga nafsunya. Sementara marah itu timbul daripada keduanya. Maka siapa yang berjuang melawannya sampai dia mengalahkannya disertai dengan melawan nafsu syahwat, maka dia menjadi manusia yang kuat. Lalu dikatakan lagi oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling lemah adalah orang yang paling malas berdoa kepada Allah. Dan orang yang paling bakhil atau pelit adalah orang yang paling bakhil atau pelit memberikan salam. Hadis riwayat Abu Ya'la atau Brani, Ibn Habban, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini sudah menjelaskan kepada kita bahwa yang lemah itu yang mudah marah seperti itu. Dan juga yang lemah itu adalah yang mengikuti hawa nafsunya ini seperti ini. Nah, dikatakan lemah juga adalah orang yang paling malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah supaya Anda menjadi orang yang kuat dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. My beloved brother Brian, that there are some hadith from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's one of them. It says that who is the weak Muslim? No, sorry. Who is the strong Muslim? The strong Muslim is not the one who are good in wrestling. So who is the strong Muslim then? The strong Muslim are the one who can control his anger. That's the saying of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is another saying that the weakest person is the laziest person to make a dua or prayer to Allah Subhanahu wa taala. And those who are stingy is the one who are stingy to give a regards or to say salam or peace be upon you. So this is what we call the weak people. Saudaraku yang dirahmati Allah, para sahabat-sahabatku, kita beranjak kepada pelajaran-pelajaran yang lain. Yaitu setelah itu kita memahami, dikatakan bahwa di antara keduanya, baik yang kuat maupun yang lemah, adalah kebaikan. Pada keduanya, baik yang kuat maupun yang lemah, ada kebaikan. Karena apa? Karena pada keduanya, mereka sama-sama memiliki iman di hati. Iman inilah yang membawa kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, walaupun kadarnya berbeda-beda. Selanjutnya, kita diminta, pelajaran yang lain adalah untuk bersungguh-sungguh mencari jalan keluar. Terus bersungguh-sungguh mencari jalan keluar. Berupaya sungguh-sungguh mencari keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Tentunya yang utama jika Anda merasakan lemah, apa yang harus diperbaiki untuk menjadi orang-orang yang kuat. Itulah yang harus kita nasihati diri kita. Bangkitkan, cambuk, semangatkan, bangkit, katakan bangkit untuk menjadi orang-orang yang kuat. Nah, untuk menjadi orang-orang yang kuat dan menjadi orang-orang yang mendapatkan manfaat. Mendapatkan kegunaan untuk semua hal. Cari manfaat. My beloved brother Brian, the other advice from Allah, from Prophet Muhammad SAW is to seek out benefit for every benefit, and including the benefit to seek out, to find out how to deal yourself to be a strong person, not to be a weak one. So to have a strong faith, that you have to train yourself. You have to train yourself to be strong. Like we said in the beginning, that Allah said in the beginning, you cannot say that you are believed that we haven't tested you. But you have to train. And the means of training is numerous. Read more Quran. Read the explanation of the Quran more. Go to the gathering of remembrance. Go of the religious knowledge. Go to the mosque often.
Get close to the strong believer. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat-sahabatku, yang dimaksud dengan mencari jalan keluar dan mencari manfaat adalah mencari jalan keluar, mencari manfaat, mencari hal-hal yang memperbaiki diri kita untuk menjadi diri kita keluar daripada kelemahan untuk menjadi muslim yang kuat. Bagaimana kita menjadikan keimanan kita kuat, keyakinan kita kuat? Tidak lain dengan terus-menerus melatihnya. Baca lebih banyak Quran, kata Imam Zaid Zahir. Baca tafsirnya. Datangi majelis-majelis zikir. Majelis-majelis zikir itu termasuk daripadanya adalah majelis-majelis ilmu. Karena di dalamnya kita menyebut-nyebut Allah. Artinya kita majelis-majelis zikir, majelis muzakarah. Ketika kita datangi majelis-majelis yang seperti ini, ada malaikat-malaikat yang mencari majelis-majelis ini. Ketika malaikat ini mencari majelis-majelis ini dan menemukan, dia kabari dengan malaikat-malaikat yang lain. Bahwa di sini ada majelis ini. Lalu mereka mendoakannya. Lalu kita didoakan untuk dimudahkan jalannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang dengan kita yang seperti kita melakukan hal-hal seperti ini. Bukankah kita dengan melakukan hal-hal ini mempelajari ilmu-ilmu Islam, mempelajari fikih, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, mempelajari nasihat-nasihat yang mendekatkan diri Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin kuat iman kita. Namun kalau kita diam tidak melakukan sesuatu, kita berdiam saja, kita mengabaikan, kita asyik dengan kehidupan kita, lalu kita tidak mau mendekat kepada Allah, tidak mau mencambuk diri kita, membangkitkan. Ayo bangkit dirimu. Ayo bangkit diriku. Bangkit diriku. Aku ingin dekat. Aku ingin menjadi orang yang lebih kuat ketimbang yang lalu. Apakah kekuatan itu bisa kita dapat dengan jalan terlena-lena, berasyik-asyik? Nah, kita ditipu. Jangan belajar kayak begitu, berlebihan, fanatik segala macam. Jangan berlebihan, jangan soalim. Itulah godaan-godaan syaitan. Ketika kita masuk majelis-majelis seperti ini, ada para malaikat-malaikat yang dia mengabarkan saudara-saudara malaikat-malaikat yang lain bahwa di sini ada majelis ini. Lalu mereka mendoakan kita dan dibukakan ini pintu-pintu doa ini, kita diberikan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menguatkan kita, menguatkan keimanan kita. My beloved brother Brian, so we kept on struggling and to find a way how to be a better Muslim, to be strong Muslim, for all the benefits as a Muslim. Saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan yang cepat yang membawa kita kuat keimanan kita adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Inilah nasihat yang banyak didengung-dengungkan para ulama, guru-guru saya. Bersuhbah, bersahabat, berkumpul, mengumpuli, mendekati orang-orang yang soleh, orang-orang yang sidik, para ulama. Dengan mereka kita mendapatkan diri kita, mendapatkan keberkahan. Kita mendapatkan ilmu, mendapatkan kita menyerap langsung. Bahkan para santri itu ketika mereka menuntut ilmu mengutamakan talaki, yaitu artinya berhubungan langsung, menuntut ilmu itu langsung bertemu. Kita nggak bisa selamanya, buku itu sebagai pelengkap. Tapi kita menyerap langsung dengan seorang syekh, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz yang sudah belajar terhadap syekh-syekhnya terdahulu. Kita mengambil bukan hanya ilmu, adabnya, keberkahan. Dan berkumpulnya sendiri, malaikat begitu senang. Inilah menguatkan kita bersahabat dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang kita pandang membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kita melihatnya, kita teringat akan agama Islam ini. Inilah yang kita perlukan. Kita diajak, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang truthful, yang membawa manfaat kepada kita. Allahu Akbar. Dr. Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan, menafsirkannya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, agar kamu
melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi keimanan, yaitu bertakwa kepada Allah dan menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang daripada Allah, dan hendaknya kamu bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiq, baik dalam ucapannya, perbuatannya, keadaan mereka, dan orang-orang yang mempunyai perkataan yang benar, perbuatan yang benar, keadaannya tidak lain kecuali kebenaran. Dan mereka terbebas daripada kemalasan, kelesuhan, selamat dari maksud-maksud buruk, mengandung ikhlas dan niat yang baik, kejujuran menghantarkan kepada kebaikan, dan menghantarkan kepada surga. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka. Itulah keberuntungan yang paling besar. Maka Imam Zaid Sakhir mengatakan, melanjutkan, katanya, carilah sahabat-sahabat yang meneguhkan hatimu, sahabat, yang memberikan semangat di hatimu pada keyakinan Khalilih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kita tunggu sebentar. Sahabatku Brian, my beloved brother Brian, one of the best thing, one of the fastest way to get a high belief, certitude, high iman in your heart is to be together with the truthful, with the scholar of Islam, the true scholar, the ustad, the ulama, the kiai, the sheikh, the imam, whatever you call. For this, the knowledgeable people who has piety, taqwa. If you be with them, sit with them. This is important things, to sit with them and seek knowledge. Because these books and internet, online things are the means, the completion. But the main thing that you have to follow and seek knowledge, whatever knowledge, and to get close to Allah. There are angels that make a dua for you. And then this way is open you to Jannah, to paradise. This is what you need. Be surrounded with the truthful, with the pious people, with the knowledgeable people. So don't waste your time. If you get close with these people, the people that when you look at them, you will remember Allah. When you look at them, you will remember Dinul Islam, this faith of the religion of Islam. This is what you need. So seek friends that will strengthening you, your heart, with the zeal, with the courage, with the compassion in your heart, to be with your certitude. We will rectify you. This is the important thing. And Prophet Muhammad SAW said that a person, if with someone, with his closer friend that has effect to you. When he talked the closer friend in here, the word Halil is not only a friend, but a close friend, an intimate friend, someone you are dearly close to him or her. This person will take you to become a better person. Rasulullah SAW berkata, seorang lelaki di atas agama sahabat dekatnya. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat kepada siapa dia bersahabat. Ar-rajulu ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Itulah kata-kata khalil di sini bukan sekedar teman atau sahabat, tapi sahabat yang dekat, sahabat yang intim dalam kata positif ya, dalam sedang yang intim, yang sangat dekat dengan Anda. Orang inilah ketika Anda melihat seseorang, Anda bisa lihat, ini temannya siapa ya, teman dekatnya. Nah, teman dekat itu nggak jauh dengan perilaku Anda. Anda pengen melihat bagaimana efek seseorang terhadap diri Anda, cari orang-orang yang membawa Anda itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sahabatnya itu orang yang bertakwa atau soleh, maka dia akan mendapat imbas. Sebaliknya, jika tidak, akan mendapatkan imbas juga. Anak muda suka sombong. Kalau bergaul, jangan pilih-pilih. Nggak bisa. Dalam Islam, jelas. Anda pilih. Kecuali Anda berdakwah.
Ketika Anda berdakwah, memang target itu ialah yang orang-orang yang butuh dimenangkan hatinya. Yang tadi belum mengenal Islam untuk mengenal Islam. Tapi ketika Anda bersahabat, cari sahabat-sahabat yang menguntungkan diri Anda. Oh, kok cuma begitu menguntungkan? Anda pengen selamat, jangan main-main. Anda pengen selamat, jangan belagu. Jangan bergaul dengan siapa saja. Kenapa orang-orang anak-anak muda suka keluyuran di jalan lalu mengatakan teman-teman di jalannya adalah keluarganya? Karena dia tidak mendapatkan di rumah mereka kesenangan, joy, keasikan dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Maka dia keluar, keluyuran ke situ. Itu kesalahan kita. Tetapi kalau Anda ingin nambah imannya, nambah keyakinannya, nambah semangat beragama, bisa mendapatkan daripada orang yang bermalas-malasan. Tidak akan mengingat ini sudah azan, mari kita sholat. Atau Anda sedang bermain, main basket atau apapun juga terserah Anda. Ketika azan itu datang, ini sholat. Anda perlu orang yang seperti ini. Yang bisa mengguncang diri Anda mengatakan, saya harus sholat. Tinggalkan dulu pekerjaan ini. Mau bisnis, mau meeting terus menerus. Berhenti pada saat itu. Ketika waktu sudah mendekatkan kita untuk sholat Jumat, berhenti meeting itu. Dekati Allah. Ini yang menghentak diri kita, menguatkan diri kita. Tapi selama meeting itu menjadi alasan, lalu kita mundur sholat kita, lihat di mana Anda posisi dalam kehidupan Anda. Jangan main-main. Ar-razaq itu minallah. Jangan kita paksa-paksa. Jangan kita berpikir itu. Maaf jika saya sedikit keras dan bersemangat di sini. Saya pengen kita bersemangat. Kita pengen bersemangat. Saya pun juga butuh disemangatkan. Untuk menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Menjadi muslim yang kuat. My beloved brother Brian. When you are willing to be strong Muslim. And stay strong. You have to be surrounded by friends and dear friends. Who are taking you to be a strong Muslim. This is someone. When you are dealing as a business and the call of prayer came, he will say to you, my brother, we stop and we pray. Or someone you are dealing as a business, have a meetings, and in the middle of meeting, there's a call of prayer. We stop and we pray. There's a gathering of a Jummah, Friday prayer. When the Friday prayer comes, we pray. This is someone that you need to be close. This is someone that you need to ponder. Because we don't want to be weak and lazy. And we never say weak. We don't want to be weak and lazy. Shaitan have a traps to trap us, to deceive us. We don't want. We want to get close to Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku, permisalan teman yang duduk yang soleh dan yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang besi. Adapun penjual minyak wangi, bisa jadi ia akan memberimu minyak wangi, atau kamu akan membeli darinya, atau kamu akan mendapatkan bau atau harum darinya. Adapun tukang besi, pandai besi, bisa jadi ia akan memberikan pakaianmu terbakar, atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari. Maka perhatikanlah dengan siapa kita bersahabat. Dulu, ketika awal-awal saya diajak-ajak ke masjid, tinggal di masjid, tidur di masjid, dan lain sebagainya, saya banyak mendapatkan nasihat ini. Kalau kamu bergaul sama tukang minyak wangi, Nasran, kamu baunya oke lah, senang kita. Tapi ketika kamu bergaul sama tukang minyak tanah, kamu baunya bau minyak tanah. Banyak-banyak bergaul dengan orang saleh. Memang awal-awal jika kita belum bisa punya semangat untuk belajar, pergi keluar menuntut ilmu, yang kadang kita menuntut ilmu itu butuh pengorbanan, waktu, menjauhkan dari tempat tidur, dan juga butuh fokus, konsentrasi, membaca.
mencari ulama, dan lain sebagainya. Jika kita belum bisa memuatkan waktu kita seperti itu, atau kita dalam kesibukan yang lain, paling tidak, carilah kawan-kawan, sahabat-sahabat. Jangan bilang nggak ada. Jangan bilang nggak ada. Ada. Banyak. Kalau Anda belum menemukannya, angkat tangan Anda. Bicara sama Allah. Minta, ya Allah, temukan saya dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang membawa saya dekat denganmu. Ada doa. Allahumma inna nas'aluka hubaka wa huba man yuhibuk wal amal alladhi yuwaghina hubak. Allahumma ja'alna hubaka ahabal nafi wa ahli. Allahumma inna nas'aluka hubaka. Wahai Allah, aku memohon cintamu. Allahumma inna nas'aluka hubaka wa huba man yuhibuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa amal alladhi yuwaghina hubak, dan amal-amal yang membawa kami mencintaimu. Ini doa luar biasa. Ini doa penuh cinta. Ini dibaca. Jadi amal kita, perbuatan kita semuanya membawa cinta kita kepada Allah. Allahu Akbar. Ini Islam, agama cinta. Dinul Mahabbah. Ini agama cinta. Dulu waktu di Syria, saya suka dengar ada, bukan di Syria, ada qasaid yang didendangkan oleh orang negeri Syam itu, berbicara tentang cinta. Tentang ini, agama cinta. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersahabat dengan kawan-kawan yang malas, akan kita terlular menjadi pemalas. Yang rajin akan membawa kita rajin. Nah, inilah yang kita perlukan untuk menjadi orang-orang yang kuat. Lalu pelajaran selanjutnya adalah kita ingin menjadi mukmin yang berurusan segala sesuatunya tuh kita ketahui, kita mintanya sama Allah. Ini dalam hadis tadi masuk dalam situ. Minta sama Allah. Ini kita pelajari waktu kita ngomong tentang rezeki. Kita pelajari itu. Ketika kita ngomong sabar, kita berpelajari tentang itu juga. Banyak sebuah kajian yang ujungnya kita tauhid, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta, bicara kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allahu Akbar. Lalu kita semestinya menyadari bahwa dalam banyak hal kita memang memerlukan pertolongan Allah. Bahwa banyak yang kita tidak sanggup melaksanakan sendirian. Perlu pertolongan Allah. Kita mohon bantuan dari Allah Al-Karim yang maha baik. Makna dari Al-Karim bukan hanya maha baik, namun maha dermawan, yang memiliki maknanya adalah dia memberikan kepada siapa saja, walaupun yang menerima itu tidak pantas menerima. Allahu Akbar. Allah itu maha dermawan. Dia berikan kepada kita. Kita sudah bahas tentang Rahman Rahim dahulu. Begitu pemurahnya Allah. Pada minggu kemarin kalau nggak salah saya mengajak juga berbicara bagaimana kita bermanja-manjaan atau banyak memohon kepada Allah terus-menerus. Minta kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Minta rezeki Allah. Beloved Brother Brian, it is stated part in this hadith that we should seek help from Allah Subhanahu wa taala. Ask from Allah. Last week even we covered the topic that we should be trying to get close to Allah all the time and asking Allah all the time as much as you can. Ask Allah. He is Al-Karim. One of his name is the most kind. It's not only the most kind, but he is the one who is very kind to give lots to the creatures. Even to those who are not supposed to be accepting, Allah gave. Not proper to accept, but Allah gave. Allahu Akbar. We covered this one a few weeks ago. And then, sorry, maaf. Pelajaran selanjutnya dikatakan di dalamnya, jangan kita menjadi orang-orang yang lemah. Jangan menjadi orang yang lemah. Harus memiliki cita-cita yang luhur. Dulu kalau santri itu kita waktu belajar kita diajarkan ada yang namanya himmatul aliyah. Himmah ini artinya cita-cita.
aspirasi, keinginan yang luhur, yang tinggi, aliyah, yang tinggi, yang luhur, yang mulia. Nah, itu harus ada dalam diri kita. Kita pengen menguasai bahasa Arab, kita pengen tahu ahkamul salat, cara-cara hukum-hukumnya salat, dan lain sebagainya. Yang membuat kita pengen sukses, kita pengen mempelajari ini dan itu yang bermanfaat, atau kita pengen menolong orang, kita pengen memiliki kemampuan untuk bisa menolong orang dengan menjadi muslim yang kuat misalnya. Itu himmatul aliyah semua, cita-cita aspirasi yang mulia. Semoga Allah karuniakan kepada kita. My beloved brother, don't say you are weak and don't be weakened. So there are things we call himmatul aliyah. It means a high aspiration, high achievement. What are those? For example, you want to be able to read Quran and know the meaning of the Quran. You want to be able to know Arabic and understand the content of the Quran. Or you want to know the ruling of the salat, the prayer, what is validating, what is invalidating. Things these are we can call as high aspiration. In fact, like if you want to be a strong Muslim in order to be able to help the weak Muslim, that's a high aspiration. We should have this one, himmatul aliyah, in your heart. Syekh Zaid Sakhir mengatakan bahwa janganlah menjadi Muslim yang serba tak mampu. Semestinya memiliki aspirasi yang tinggi, semangat, kekuatan. Jika tertimpa musibah, jangan berkeluh kesah atau berandai-andai. Lalu pelajaran selanjutnya adalah menjadi Muslim yang seharusnya tidak berharap dengan perkataan jikalau. Ada orang ketika tertimpa musibah, dia mengatakan, oh ya, jika saja saya lari ke situ, gue nggak dapet deh yang kayak beginian ini. Gitu. Jika saja saya naik mobil, oh saya pasti bisa ngejar artis itu misalnya. Atau dan lain sebagainya. Nah, kata jikalau. Anda dapat musibah, Anda mengatakan jika Anda berarti bertumpu pada diri Anda sendiri. Tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Anda membuka ruang untuk syaitan itu membisikkan yang lebih jauh. Kamu sebenarnya bisa begini, begitu. Kalau kamu nggak begini, begitu. Akhirnya lemah keimanan kita bertumpu pada diri kita tidak memiliki keyakinan kepada yang kuat daripada Allah, kita tidak menyerahkan segalanya kepada Allah, kita tidak bersabar. Inilah yang dijadikan oleh setan, senjatanya masuk ke dalam kita dengan jikalau, andai kata, seandainya, dan lain sebagainya. My beloved brother, and we are coming into the end. One of them, the trap of shaitan, of the devil, that they says, if you say if I do this, I will not do that. If I do this, I will not do that. This will weaken you. You will not surrender to Allah. You will not leave everything to Allah, but you surrender to yourself. And some people says it's good like this, but it is not, because this opening the way of the devil to weaken yourself, not to rely, not to surrender to Allah Subhanahu wa ta'ala. When the calamity has happened, you thought, if I do this, I will get that. It's not necessarily like that. Can you control yourself or the outcome of what you are doing? No. You only strive, but the end is up to Allah. Kita nggak berikan, kita pengen ini, pengen itu, bisa begini, begitu. Allah yang memberikan. Kita menyampaikan, kita berupaya. Seperti itu. Inilah yang menjadikan pembahasan kita pada malam hari ini. Kita menjadi Muslim yang kuat. Dengan jalan-jalan yang saya sebutkan. Begitu. Kita menjadi lemah. Dan jangan berkata lemah dengan keadaan-keadaan yang saya jelaskan. Kita berharap Allah menguatkan kita, menjadikan kita menjadi Muslim-Muslim yang kuat. Menjadi Muslim yang bertawakal kepada Allah, yang menjadi strong Muslim, yang dicintai lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian ini sudah masuk ke jam 9. Kayaknya kita sudah 1 jam pembahasannya. Apakah kita mau meneruskan lagi atau kita mau berhenti di sini? Saya barangkali akan menambahkan sedikit.
yang minggu kemarin saya tidak membahasnya. Karena topik tentang sabar itu, saya bilang ada 90 tempat di dalam Al-Quran dibahas oleh ulama. 10 aja nggak saya ceritakan. Nah, teman malam ini saya tambahkan 3. Setelah itu kita berhenti. Apakah padanan daripada sabar, atau fadilah daripada sabar, atau keutamaan daripada sabar? Yang pertama, sabar ini membawa kita kepada kesuksesan. Sukses, berjaya dalam bahasa Malaysia, beruntung, bahagia. Ini satu kata yang mewakilkan di dalam bahasa Arab, yaitu falah. Ya ayyuhalladzina ammanusbiru wasabiru warabitu watakullah la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, yang bersabar, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran dan tetaplah bersiaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Maka jika Anda ingin menjadi orang yang beruntung, bersabarlah. Kata-kata beruntung itu adalah kata-kata tuflihun. Tuflihun itu sama dengan falah. Lalu dikatakan lagi di dalam ayat yang lain. Ayat yang lain, saya bisa ngambil di sini dalam suratul Asr. Wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu merugi. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali mereka yang beriman, amal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan mereka saling menyeru, menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Maknanya, di antara orang-orang yang tidak merugi adalah mereka yang beriman, beramal soleh, menasihati dalam kebenaran, dan dalam kesabaran. Maka mereka mendapatkan diri mereka menjadi orang-orang yang tidak merugi. Ketika di dalam azan yang dikumandangkan selama 5 waktu, dikatakan hayya ala sholah, lalu hayya ala falah. Marilah kita menuju kepada falah. Falah itu kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan, kejayaan. Itu falah semuanya di situ. Maka orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang beruntung, yang jaya. Lalu saya ambil lagi secara acak. Ilal ladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Surat Hud 11. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Maka orang-orang yang sabar akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi kata-kata sabar setelah kita tahu mendapatkan kita sukses, mendapatkan kita ampunan dan kemenangan yang banyak. Lalu terakhir, sabar akan menarik pertolongan atau kita mencari pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina ammanusta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Itulah kata-kata sabar di antaranya. Sebetulnya masih banyak lagi di dalam Al-Quranul Karim yang berbicara tentang sabar. Karena memang selain kita berbicara sabar daripada definisinya, menghadapi musibah, bagaimana kita berbicara menghadapi sabar dan melakukan sabar, ada juga saya pisahkan kajian antara sabar di dalam Al-Quran, sabar di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tidak saya bahas di minggu yang kemarin, tapi saya tampilkan barusan, saya ambil secuplik daripada begitu banyak yang ada di dalam Al-Quran. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sabar, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang kuat. Dan semoga kita menjadi orang-orang muslim-muslim atau mukmin-mukmin yang kuat, dan juga menjadi muslim-muslim mukmin-mukmin yang sukses, sehingga anak keturunan kita juga melakukan hal-hal yang serupa. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa nastaghfirullah alladzi wa natubu ilaik. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa dzika mastaqtu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu zubi fa fil firuzuba illa anta. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Nastaghfirullah alladzi wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faz jamil muslimin wal muslimah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma iftah alaina babar rahmatik wa rizqik wa maghfiratik ya arhamar rahimin.
Allahumma ahdina siratal mustaqim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.